Pengenalan untuk folder buku jurnal, di mana file-file yang dibutuhkan yaitu saya di sini sudah menyiapkan jurnal kas keluar, jurnal kas masuk, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penyesuaian. Kita mulai untuk jurnal penerimaan kas, di mana jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk di sini. Nah, jurnal ini berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan secara tunai serta penerimaan kas lainnya. Selanjutnya untuk jurnal pengeluaran kas atau jurnal kas keluar. Nah, di sini digunakan sebagai pencatatan transaksi pembayaran hutang, pembelian secara tunai, secara transaksi pengeluaran kas lainnya. Selanjutnya untuk jurnal penjualan. Nah, seperti ini tampilannya, di mana jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Selanjutnya untuk jurnal pembelian. Nah, di sini jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Selanjutnya jurnal penyesuaian. Nah, di sini jurnal penyesuaian ini berfungsi untuk mencatat transaksi memorial yang tidak melibatkan kas maupun persediaan. Nah, gunanya itu bisa untuk mengoreksi kesalahan, penjutaan aset tetap, penilaian kembali aset, penyesuaian beban DPR di muka, dan lain sebagainya. Folder buku pembantu, di mana kita membutuhkan dua file dalam UMKM. Di sini kita sudah menyediakan buku pembantu hutang, lalu buku pembantu piutang. Buku pembantu hutang, apabila kita di sini kita tuliskan nomor supplier, maka secara otomatis akan muncul nama dan alamat. Selanjutnya di sini kita sudah menyiapkan kolom detail di mana yang berisi hutang, usaha, dan pembayaran. Nah, untuk saldo awal ini adalah saldo yang berada di periode sebelumnya, lalu total hutang di sini diperoleh dari semua nominal yang ada pada hutang usaha. Lalu untuk total pembayaran diperoleh dari semua total dari nominal pembayaran. Nah, selanjutnya untuk saldo akhir, di mana perhitungannya adalah saldo awal ditambahkan dengan total hutang dikurangi dengan pembayaran, maka diperoleh saldo akhir. Selanjutnya untuk buku pembantu piutang, di mana di sini untuk mencatat piutang pada masing-masing konsumen sama, yaitu apabila kita tuliskan nomor maka secara otomatis akan muncul nama dan alamat. Dimana untuk total piutang saldo awal, yang pertama saldo awal ini adalah saldo sebelumnya, lalu total piutang diperoleh dari semua nominal di piutang usaha. Selanjutnya pembayaran diperoleh dari semua total nominal pada pembayaran. Lalu saldo akhir diperoleh dari saldo awal ditambah dengan total piutang dikurangi dengan total pembayaran, maka kita temui saldo akhir. Oke, di sini saya akan menjelaskan folder data entitas atau file-file yang dibutuhkan dalam UMKM. Dengan di sini saya sudah menyiapkan 5 file dalam bentuk Excel. Yang pertama data supplier, kode akun, data pelanggan, data lembaga, data stok. Oke, kita mulai dari data lembaga. Nah, data lembaga di sini adalah dari nama UMKM itu sendiri. Nah, di sini nama perusahaan atau nama UMKM-nya adalah Toko Rennes yang beralamat di Purwomartani. Juga terdapat data rekening, contohnya di sini dengan nama Bank Mandiri, dan sudah ada data nomor rekening. Dan di sini juga terdapat data pejabat penanggung jawab laporan keuangan. Sesuai dengan datanya tersebut lengkap, yaitu terdapat bukti kas masuk, bukti kas keluar,
bukti memorial, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, jurnal umum, pencatatan akuntansi, dan laporan keuangan. Selanjutnya, dari data lembaga ini harus terlebih dahulu diisi sebelum melakukan pencatatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data pelanggan. Nah, data pelanggan di sini berisikan informasi pelanggan dengan kodenya. Sesuaikan di sini, contohnya dengan kode 1010001 atas nama pelanggan Adi. Kita di sini juga akan mendapatkan nomor KTP, alamat, RT, RW, kode dusun, dan desa atau kelurahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data stok. Nah, data stok di sini merupakan data yang berisi informasi persediaan barang dan harga pokok penjualan. Nah, contohnya di sini kita memperoleh data informasi berupa nama barang dengan kode barang sekian, contohnya baju anak, baju wanita, baju pria. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data supplier. Nah, data supplier atau data pemasok di sini sudah ada PT Amanah, Samsul Marib, Aruna Batik, Umisai, Nora Food. Nah, di sini sudah lengkap. Kita peroleh data supplier ini yang dimana semua lengkap yang merupakan data-data dengan produk dari supplier. Selanjutnya kode dari akun atau kode akun. Nah, di sini kode yang berisikan nama akun dan kode akun, di mana kode akun dan nama akun ini didapat dari PSAK, yaitu kode untuk digit pertama itu menjelaskan untuk kelompok aset, sedangkan untuk digit kedua, nah digit kedua di sini menjelaskan mengenai, contohnya di sini adalah liabilitas. Selanjutnya untuk digit ketiga menjelaskan mengenai modal, dan digit keempat mengenai pendapatan, dan untuk digit kelima itu mengenai beban. Dimana di sini disarankan untuk tidak mengubah akun yang bercetak tebal karena di sini sudah menyesuaikan dengan PSAK. Folder form. Di sini kita membutuhkan 3 file. Di sini saya sudah menyediakan 3 file itu. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai form BKM atau bukti kas masuk, di mana form ini dibutuhkan sebagai kategori bukti dasar atau di sini digunakan untuk bukti awal terjadinya transaksi. BKM di sini juga bisa dikatakan singkatan dari bukti kas masuk, sehingga form ini merupakan form yang berisi informasi mengenai kas masuk yang diterima perusahaan. Selanjutnya untuk BKK atau bukti kas keluar. Bukti kas keluar di sini berisikan informasi mengenai kas keluar. Dan yang terakhir yaitu mengenai form memorial atau PD3 untuk mencatat transaksi penyesuaian atau dengan kata lain koreksi serta transaksi-transaksi non-kas. Contohnya seperti mengalokasikan beban pengusutan, penyesuaian beban dibayar di muka, pembebanan hutang, gaji, dan pajak. Untuk folder laporan, di sini kita membutuhkan 3 file. Saya sudah menyediakan 3 file di sini. Yang pertama file laporan keuangan. Nah, file laporan keuangan di sini adalah file yang berisikan muara dari semua transaksi yang telah dicatat ke dalam buku jurnal. Dimana di sini juga sudah secara otomatis ketika kita melakukan penjurnalan. Jadi di sini kalau misalkan kita menginginkan suatu data,
maka di sini kunci keberhasilan penyusunan laporan adalah bagaimana ketepatan kita mengisi data, entitas, serta buku jurnal tersebut. Selanjutnya, saya akan membuka file laporan penyusunan aset tetap. Nah, di mana di sini berisikan data aset tetap yang kita beli. Pada laporan ini akan dihitung penyusutan bulannya, seperti yang sudah ada dalam data di sini. Selanjutnya, saya akan membuka file stok, atau di sini berisikan produk atau nama-nama produk sesuai dengan list stok, di mana datanya berupa persediaan, nilai persediaan, serta jumlah persediaan.